Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar pada hari ini? Ya mudah-mudahan teman-teman semua saya jumpa dalam sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya buat teman muda, kaum muda, orang tua, dan terlebih khusus untuk masyarakat seluruh Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kalau kita sebagai masyarakat tidak memperjuangkan orang yang benar, maka yang merasakan resikonya adalah bukan siapa-siapa, bukan pemimpin yang merasakan, tetapi masyarakatlah yang merasakan persoalan-persoalan yang terjadi. Jangan kita berprinsip karena banyaknya lagu, lirikan yang merdu, kita terpesona dengan lirikan-lirikan lagu yang dikeluarkan oleh politisi-politisi yang selama ini berkor-kor untuk mau menjadi pemimpin. Tetapi marilah kita berpikir, kita sebagai masyarakat kecil, bahwa kalau orang yang benar seperti Bapak Jokowi kita tidak mempertahankan, ujung-ujung Indonesia ini akan kacau. Kacau bukan karena apa? Masing pemimpin, setiap pemimpin pasti akan melihat kepentingan-kepentingan pribadinya masing-masing. Karena kita lihat bahwa masa pimpinan dari Bapak Presiden Jokowi, kita sudah melihat dampak positifnya, kita sudah melihat semua pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia semuanya merata. Malahan justru dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kecil. Kalau seandainya kita tidak memiliki pemimpin yang bijaksana, maka kita masyarakat kecil akan menjadi sasaran. Saya pribadi mengakui bahwa seorang pemimpin yang namanya Jokowi adalah pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Rendah hati. Karena beliau memiliki intelektual yang berpatokan kepada masyarakat kecil. Buktinya setiap anggaran khususnya untuk ADD, anggaran dana desa, dilibatkan langsung di desa atau dalam artinya disalurkan langsung di desa masing-masing. Itu tujuannya untuk membangun desa. Dalam artinya membangun desa yang menjadi patokan, yang merasakan dari program-program yang dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah masyarakat. Sekarang marilah kita berpikir sebagai masyarakat, adapun kaum muda ataupun tokoh-tokoh masyarakat, marilah kita berkomitmen bahwa orang yang benar kita harus pertahankan. Ketika seandainya bukan presiden yang pimpin negara ini, maka semuanya akan jadi kacau. Sekarang semua orang itu mempunyai cara masing-masing untuk bagaimana caranya untuk melengsarkan Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau kita masyarakat tidak mempunyai niat, kita mau memperjuangkan beliau akan menjadi presiden untuk terusnya, maka Indonesia ini saya rasa akan menjadi seperti yang dahulu kala. Buktinya sekarang, teman-teman, untuk utang negara Indonesia sekarang sudah semakin menurun. Kenapa saya bilang bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan mempunyai potensi-potensi yang hanya mementingkan masyarakat dan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Semua yang korupsi-korupsi di Indonesia semuanya dituntas. Walaupun belum 100% dituntas, tetapi orang-orang yang korupsi justru semakin berkurang. Nah, seandainya kalau bukan Presiden Jokowi yang menjadi presiden nanti, kira-kira jadi apa negara ini? Marilah kita buka pikiran kita, khususnya buat kaum muda,
yang sama-sama sederajat dengan saya. Marilah kita berprinsip bagaimana kita melihat negara kita negara lain. Justru karena Jokowi melihat bahwa negara kita ini, negara tercinta kita ini mempunyai potensi-potensi sumber daya alam yang begitu unik. Salah satunya di Papua, mempunyai sumber alamnya yaitu tambang emas. Kenapa Bapak Jokowi mempertahankan bahwa tambang emas ini dikelola oleh negara sendiri? Justru dia mempertahankan apa yang menjadi milik negara kita, apa yang menjadi sumber daya alam negara kita, apa yang dikelola oleh negara-negara luar sekarang diambil alih oleh negara kita. Marilah kita berpikir yang positif, teman-teman semuanya. Kita berpikir menjadi kaum muda yang mempunyai intelektual, yang berpikiran positif. Jangan kita memandang seseorang dari dampak positifnya. Marilah kita melihat berapa dampak positifnya yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dan kenapa Jokowi mempunyai alasan untuk menaikkan BBM? Justru karena Bapak Jokowi berpikir untuk meningkatkan tingkat ekonomi negara kita. Nah, seandainya pemimpin tidak berpikir seperti itu, maka dampak ekonomi kita Indonesia akan semakin menurun. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya kaum muda yang sederajat dengan saya dan masyarakat seluruh Indonesia, janganlah kita terprovokasi dengan lirikan lagu yang merdu dari berbagai politisi-politisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya dari berbagai politisi-politisi yang mementingkan negara ini, berarti mereka bersatu untuk meneruskan Bapak Jokowi akan memimpin negara ini. Tetapi karena mereka berpikir ketika Jokowi yang menjadi pemimpin, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Memang faktanya seperti itu. Jokowi yang pimpin selama ini, korupsi-korupsi semakin mengurang. Sekarang apa yang kita pikirkan? Kita mau negara ini tetap berkembang atau kita mau negara ini menjadi maju? Tanpa Jokowi, negara ini tidak akan jadi apa-apa. Negara Indonesia tercinta kita ini akan diremehkan oleh negara-negara lain. Di kesempatan ini, saya sampaikan dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada saudara-saudara tercinta, kepada teman-teman tercinta, untuk marilah kita bersatu, mempunyai tujuan yang sama untuk melihat bagaimana negara kita ke depan. Tanpa Jokowi, bagi saya negara ini akan hancur, karena hanya beliau yang melihat susahnya masyarakat di Indonesia seperti apa. Hanya beliaulah yang menjadi pemimpin yang bisa memajukan negara ini. Janganlah kita terpengaruh dengan berbagai kata-kata yang merdu yang disampaikan oleh politisi-politisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang untuk menjadi pemimpin, tetapi belum tentu mereka menjadi pemimpin. Apakah mereka seperti Jokowi atau tidak? Ibaratnya, di saat ada maunya mereka akan mandi lumpur, di saat tidak ada maunya
Mereka pikir kita ini tidak ada arti apa-apa. Masyarakat ini tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena itu, saya sebagai kaum muda menghimbaukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita membuka wawasan kita, wawasan berpikir kita yang positif. Yang benar marilah kita perjuangkan. Karena ibaratnya ketika kita tidak memperjuangkan yang benar, maka efek yang dirasakan bukan siapa-siapa yang merasakan, tetapi masyarakat kecil yang merasakan bagaimana susahnya hidup ini. Bagi saya tidak pernah takut ketika saya sampaikan berbagai inspirasi yang berkaitan untuk mempertanggungjawabkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena saya tahu bahwa Jokowi adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mempunyai toleransi, pemimpin yang rendah hati, dan selalu mengingat apa yang menjadi keinginan masyarakat kecil. Buktinya, desa merasakan. Tanpa Jokowi, desa pasti tidak akan merasakan. Contohnya kita berbicara mengenai anggaran ADD. Ketika anggaran ADD dikeluarkan di pusat, disalurkan di provinsi. Yang dari pusat sekian, disalurkan lagi di kabupaten, dari sekian menjadi kurang. Dari kabupaten dari sekian menjadi kurang. Yang sampai di desa berapa. Justru karena kita mempunyai pemimpin yang memang peduli akan masyarakat, dia langsung berpikir yang positif bahwa programnya Bapak Jokowi membangun desa dari kota. Itu benar. Karena dari desa dulu baru ada kota. Karena dari orang kecil dulu baru ada pemimpin. Dari orang kecil baru kita menjadi hebat. Marilah kita berpikir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah penyampaian saya dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas. Saya tidak pernah mementingkan pribadi saya. Apapun posisi saya sekarang ini, saya tidak pernah mementingkan. Tetapi saya hanya mementingkan bagaimana negara kita ini maju sama dengan negara-negara lain. Selama ini saya secara pribadi merasa jenuh ketika negara-negara lain menganggap negara kita ini adalah negara yang tidak maju-maju. Padahal negara kita ini adalah negara maju. Buktinya untuk semua sumber daya alam, semuanya ada di Indonesia. Tambang emas ada, tembaga ada, timah ada. Segala sumber daya alam yang ada di Indonesia semuanya ada. Tetapi selama ini yang mengelola apa yang menjadi kekayaan kita Indonesia adalah negara lain. Coba kalau bukan pemimpin Jokowi yang pimpin Indonesia ini, mana mungkin apa yang menjadi hak kita Indonesia, apakah ditarik kembali atau tidak? Justru karena pemimpinnya Jokowi, semua apa yang menjadi haknya Indonesia ditarik kembali dan dikelola oleh negara kita tercinta ini. Teman-teman dan seluruh bangsa tanah air, janganlah kita berprinsip bahwa uang yang biru dan uang yang merah kita menjual harkat dan martabat kita yang sebenarnya. Tetapi marilah kita berpikir uang yang biru dan yang merah
belum tentu menjamin kita di masa-masa yang akan datang. Harkat dan martabat kita tidak bisa dibeli oleh uang. Tetapi kalau kita prinsip bahwa kita memilih pemimpin yang benar, itu adalah hak kita yang sebenarnya. Itu adalah hak masyarakat. Masyarakatlah yang memilih, bukan siapa-siapa, bukan politisi, bukan pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri yang memilih, tetapi masyarakat kecil yang memilih siapa pemimpin yang sebenarnya. Saya merasa kecewa ketika banyak-banyak isu yang mengatakan, yang menjelekkan Bapak Jokowi tercinta. Saya pribadi sebagai kaum muda, saya merasa sedih. Apakah selama ini kita pernah menilai berbagai positif yang dilakukan oleh Bapak Jokowi? Kita tidak pernah menilai semua yang dilakukan oleh Bapak Jokowi yang positif. Ketika ada celah sedikit pun, kita langsung mengambil itu. Kalau kita seperti ini, Indonesia, pribadi saya sebagai kaum muda, kita tidak akan maju. Kalau kita hanya melihat kelemahan seseorang, tanpa kita melihat bagaimana ia membangun dan bagaimana bukti nyata yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Bahasa kasarnya, Indonesia ini akan semakin menunduk, bukan mengangkat kepalanya. Untuk kita bersaing dengan negara maju, kita tidak akan bisa. Karena kenapa? Seorang pemimpin yang bijaksana, yang peduli akan negara ini, kita tidak bisa pertahankan. Justru malahan kita hanya mementingkan diri sendiri. Padahal kita sudah punya, segala-galanya kita sudah punya. Uang pun kita ada. Harta apapun kita ada. Tetapi kita masih menginginkan yang lebih. Ingatlah bahwa semuanya itu hanya sementara. Ketika kita mati, tak satu pun yang kita bawa. Hanyalah tempat tidur yang ukuran 2x2. Itulah yang kita tidur untuk pada saat kita mati. Jadi sekarang kita sebagai masyarakat kecil, marilah kita membuka wawasan kita yang sebenarnya. Janganlah kita terpengaruh dengan ocehan-ocehan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melihat nilai positifnya, tetapi karena hanya melihat berapa birunya dan berapa merahnya yang diberikan, akhirnya mereka menjual hak dan martabatnya yang sebenarnya. Mereka berusaha melengsarkan Bapak Jokowi dan menjelekkan Bapak Jokowi untuk bagaimana caranya untuk Bapak Jokowi tidak menjabat lagi menjadi presiden, untuk tidak mencalonkan diri menjadi presiden. Yang memilih presiden adalah kita masyarakat, bukan politisi-politisi yang mementingkan dirinya sendiri yang memilih. Tetapi kitalah masyarakat yang memilih siapa pemimpin yang sebenarnya. Kalau kita berbicara mengenai aturan demokrasi Indonesia, kalau misalnya kalau Jokowi maju di
periode yang berikut, maka demokrasi ini akan kacau. Sekarang kita berpikir pakai otak, teman-teman. Kita berpikir pakai logika. Demokrasi ini siapa yang buat? Aturan ini siapa yang buat? Bukan barang yang kita miliki yang buat peraturan. Bukan benda yang kita miliki yang membuat peraturan. Tetapi manusialah yang membuat peraturan. Tuhan memberikan logika kepada kita manusia untuk membuat aturan-aturan yang benar. Tetapi kalau kita masyarakat mempertahankan bahwa Jokowi akan menjadi calon yang akan datang, kita punya hak. Karena kita mau seorang pemimpin yang memang peduli akan keinginan kita, akan kesusahan kita sebagai masyarakat. Zaman sekarang, ketika orang berbicara, ada maunya, baru dia berbicara. Ada maunya, baru dia berusaha lumpur dalam bagaimanapun, dia akan turun. Sedalam-dalam apapun lumpur itu, dia akan berusaha turun. Itu justru karena ada mau. Marilah, khususnya buat kaum muda, masyarakat seluruh Indonesia, marilah kita membuka wawasan kita. Kita sekolah, orang tua menyekolahkan kita supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Supaya kita menjadi anak yang berpikiran yang positif, yang selalu mementingkan yang benar. Tetapi kalau kita sekolah, kita hanya harkat dan martabatnya kita dibayar dengan birunya dan merahnya uang. Teman-teman, kita tidak ada arti apa-apa sebagai kaum muda yang mempunyai intelektual yang luar biasa. Kalau kita menjadi kaum muda yang pintar, yang benar kita harus perjuangkan. Yang salah buat apa kita perjuangkan? Oleh karena itu, saya melihat Bapak Jokowi adalah seorang pemimpin yang memang peduli akan bangsa ini supaya menjadi maju seperti bangsa-bangsa lain. Kenapa kita tidak bisa pertahankan? Kita sebagai masyarakat, kenapa kita tidak bisa pertahankan? Sedangkan politisi-politisi, orang-orang terpenting yang ada di Indonesia ini, sekarang mereka tidak bisa pertahankan. Mereka hanya berbicara demokrasi. Kalau Jokowi masuk di periode yang berikut, demokrasi ini akan hancur. Hancur apanya demokrasi ini kalau Jokowi yang pimpin? Kalau bukan Jokowi yang pimpin negara tercinta ini, berarti demokrasi ini akan semakin hancur. Negara ini akan semakin hancur. Semua orang-orang yang menjadi musuhnya Bapak Jokowi, ketika mereka berusaha, maka disitulah mereka memanfaatkan momen untuk menetapkan orang-orang terpenting mereka. Bagi saya, teman-teman yang selalu membuat komitmen untuk mempertahankan Jokowi, itu bagi saya mengangkat jempol, teman-teman. Tandanya bahwa teman-teman peduli supaya negara Indonesia kita ini menjadi negara maju. Selama ini banyak di medsos
yang selalu mengkritisi beliau, yaitu Bapak Jokowi. Yang mengkritisi Bapak Jokowi, berapa uang yang dibayar oleh Anda? Anda menjual hak Anda yang sebenarnya, tetapi hak Anda itu bagi saya itu tidak seberapa. Karena harga mati saya, hak dan martabat saya tidak bisa dibeli oleh uang seperser pun. Tetapi hak saya untuk memilih siapa yang benar, yang menjadi pemimpin untuk negara tercinta kita, negara Indonesia ini, bagi saya hanyalah seorang Bapak Joko Widodo. Hanya dia yang bisa melihat betapa sulitnya masyarakat. Hanya dia yang bisa melihat berapa sedihnya masyarakat. Ketika masyarakat mengeluarkan air mata, dia merasakan. Karena kenapa? Bapak Jokowi bukan terlahir dari orang yang berada, tetapi dia terlahir dari orang yang sama-sama seperti kita. Beliau terlahir dari orang yang sangat-sangat sederhana. Dari masa kecilnya beliau orangnya susah. Kenapa dia menjadi pemimpin? Karena dari kecilnya dia merasa betapa susahnya. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin, dia sudah merasakan susahnya masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya, kalau kita masyarakat, kita menyepelekan hal-hal ini, hancur negara ini. Hancur baur negara ini. Kedepannya kita akan lihat. Kalau pemimpinnya bukan Jokowi, negara ini bukan tambah maju, negara ini semakin merunduk. Negara maju saja bilang kita Indonesia bodoh. Padahal sumber daya alam yang ada di Indonesia padahal banyak. Negara kita ini tidak bodoh. Tetapi kalau pemimpinnya hanya mementingkan dirinya sendiri, otomatis negara kita tidak akan pernah maju. Tetapi masa pemimpinnya Bapak Jokowi, semua perubahan-perubahan yang terjadi selalu dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya mohon kepada kaum muda yang sederajat dengan saya, marilah kita berpikir yang positif. Bagaimana supaya negara tercinta kita ini menjadi negara maju sama dengan negara-negara lain. Kalau kita hanya berprinsip harkat dan martabat saya bisa dibeli dengan uang, percuma kita sekolah dan kita berusaha untuk mencela Bapak Jokowi. Kita membuat nama baiknya menjadi hancur. Percuma kita sekolah. Percuma kita mempunyai gelar, kalau gelar itu kita hanya manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau gelar itu kita tidak manfaatkan untuk bagaimana kita perjuangkan yang benar menjadi benar. Saya himbaukan sekali lagi, saya mohon kepada masyarakat, marilah kita buka wawasan kita yang sebenarnya.
Janganlah kita terpengaruh dengan ocehan-ocehan orang yang mementingkan pribadinya. Tetapi marilah kita berprinsip, tanpa Jokowi negara ini tidak akan pernah maju. Susah akan maju. Oleh karena itu, di akhir kata saya sampaikan sekali lagi. Kita sekolah bukan untuk kita mengerti bagaimana caranya untuk kita mementingkan diri sendiri. Tetapi kita sekolah mendapatkan gelar untuk bagaimana caranya yang benar kita pertahankan, yang salah kita persalahkan. Itulah yang sebenarnya. Bukalah wawasan kita. Bagi saya, pokoknya untuk NTT, Jokowi itu adalah harga mati. Kalau seandainya bisa, kami mau itu kalau Indonesia Timur itu maju. Tapi bagi saya lebih sayang RI. Karena apa yang diperjuangkan oleh nenek kita zaman dahulu, malahan nyawanya direlakan, itulah yang kita pikirkan. Mereka berusaha untuk membuat negara ini menjadi merdeka. Jangan kita berpikirkan egonya kita bahwa harus ada Indonesia Timur. Jangan, tetapi marilah kita berpikir bagaimana caranya negara kita akan menjadi maju. Jangan kita terlalu terlena dengan provokator ganda oleh orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena mereka melihat bahwa daerah kita itu mempunyai potensi alam yang luar biasa. Akhirnya mereka mempunyai komitmen bagaimana caranya untuk kita berdiri sendiri. Tetapi ketika berdiri sendiri, ujung-ujungnya siapa yang merasakan? Kalau pemimpinnya tidak bermasyarakat, ujung-ujung dia yang merasakan. Jadi, saya mohon kepada kaum muda, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Marilah kita buka hati kita, buka pikiran kita. Tanpa Jokowi, Indonesia ini akan hancur. Jadi sekarang siapa yang memperjuangkan yang benar? Bukan politisi-politisi yang memperjuangkan pemimpin yang benar. Justru sekarang ini masyarakatlah yang memperjuangkan. Demokrasi aturan manusia yang buat. Apabila kita berbicara sesuai dengan prosedur yang benar, maka semuanya akan bisa dirubah. Yang memilih bukan siapa, masyarakat yang memilih. Kitalah yang memilih siapa pemimpin yang sebenarnya. Bukan politisi-politisi yang memilih siapa pemimpinnya, tetapi kitalah masyarakat yang memilih siapa pemimpin yang sebenarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Tetapi saya berbicara seperti ini karena saya mengingat. Karena saya mau negara kita ini supaya jangan direndahkan oleh orang lain. Pribadi saya tidak akan takut. Sampai dimanapun. Kalau saya memperjuangkan Jokowi menjadi presiden.
Karena saya melihat tanpa beliau negara ini tidak jadi apa-apa. Tanpa Jokowi negara ini hampa. Buktinya sekarang Jokowi dihargai oleh negara-negara maju. Karena tanpa Indonesia negara-negara maju tidak akan maju. Karena kenapa? Bahan mentah itu berasal dari Indonesia. Kita Indonesia ekspor bahan mentah selama ini. Berapa keuntungannya Indonesia? Sedikit. Tetapi Indonesia kelola sendiri bahan mentahnya, bahan setengah jadinya dikirim atau bahan jadinya dikirim. Berapa keuntungan Indonesia? Semakin melintang. Semakin melintang. Itu pemikirannya siapa, Bang? Pemikirannya siapa? Itu pemikirannya Jokowi. Karena dia mau negara kita ini menjadi negara maju. Selama ini ada yang berprinsip seperti itu? Tidak ada. Malahan justru apa yang menjadi haknya Indonesia dikelola oleh negara maju. Yang rugi siapa? Bukan siapa-siapa yang rugi, tetapi negara kita tercinta ini yang rugi. Makanya kenapa kita Indonesia tidak tahu maju? Karena itu. Karena pemimpin tidak pernah mementingkan untuk masyarakatnya. Jadi sekarang marilah kita sebagai masyarakat, kaum muda, marilah kita mempunyai komitmen, kita satukan tekad, kita genggamkan tangan bersama-sama, kita maju bersama-sama, kita pertahankan Jokowi akan menjadi pemimpin yang berikutnya. Kalau kita mau negara ini menjadi negara maju. Janganlah kita menjual hak kita dihargai dengan selembar uang. Dihargai dengan uang. Kita lahir di dunia ini, kita bukan lahir dengan uang. Jadi harkat dan martabat kita tidak bisa dibeli oleh uang, oleh benda apapun. Bagi saya, camkan itu teman-teman. Khususnya buat kaum muda, untuk seluruh masyarakat. Adalah yang begini, Jokowi begini. Selama ini kita pernah berpikir, kita pernah melihat ada berapa pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Kita pernah melihat itu? Tidak pernah. Selama ini yang terjadi di Mensos hanya mengkritisi saja. Hanya mampu membuai, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan. Omong kosong semua. Tanpa Jokowi tidak ada arti apa-apa negara ini. Malahan masyarakat air matanya semakin turun. Bukan air matanya semakin terangkat, tapi air matanya semakin turun. Karena yang merasakan adalah kita masyarakat yang merasakan. Kalau kita tidak memperjuangkan pemimpin yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekurangnya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.